nafaqa Hanzalah. Istilahnya telah munafik Hanzalah. Heran Abu Bakar, munafik kan dosa yang sangat besar, yang menampakkan keimanan, menampakkan ketaatan, tetapi hatinya membenci agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan diancam innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak paling bawah neraka jahanam. Jadi darakat itu paling bawah, kalau surga itu derajat paling tinggi. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin banyak tingkatannya, semakin tinggi tingkatannya. Adapun neraka itu darakat, itu semakin ke bawah. Dan orang munafik di asfali darki minan nar, di keraknya. Itu keadaan mereka, karena mereka adalah musuh dalam selimut, menampakkan keimanan tetapi membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada apa gerangan wahai Hanzalah, kata Abu Bakar. Kita riwayatkan secara makna begini. Apa yang engkau rasakan sebagaimana yang aku rasakan. Tapi indahnya kehidupan mereka, Nabi SAW masih hidup. Itu yang tidak bisa kita capai. Itu yang membuat mereka utama sebaik-baik umat Nabi SAW. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu di zamanku, kata Nabi. Karena mereka berjumpa dengan Nabi SAW, suka dan duka bersama Nabi SAW. Diboikot lebih kurang 3 tahun oleh kafir Quraisy, sampai tidak ada pasokan makanan. Mereka memakan rumput-rumput atau daun-daunan berduri di gurun pasir, sehingga disebutkan oleh periwayat hadis, kotoran mereka pun seperti kotoran kambing karena mengkonsumsi makanan kambing. Begitu, tidak ada gandum, tidak ada ini, tidak ada. Karena mereka diboikot. Banyak suka duka mereka, belum peperangan lagi dan seterusnya. Kemudian pergilah mereka bersama berdua. Lalu Hanzalah menjumpai Nabi SAW, salam dan seterusnya, pagerangan. Lalu sebagaimana apa yang dikatakan beliau kepada Abu Bakar, itu juga yang diucapkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nafaka Hanzalah. Wahai Rasulullah, telah munafik Hanzalah. Kaget, Nabi pun mengucapkan istirja atau Allahu Akbar, apa itu? Ada entah innalillahi wa inna ilaihi raji'un di tersebut atau Allahu Akbar. Antara itu. Lalu Nabi mengucapkan, ada apa gerangan wahai Hanzalah? Lalu diceritakan, ya Rasulullah, ketika Hanzalah berada di majelis engkau ya Rasulullah, seolah-olah di pelupuk mata ini nampaklah akhirat tersebut, terbayang surga dan neraka. Tetapi setelah keluar dari majelismu ya Rasulullah, dari ke Masjid Nabawi, berkumpul dengan anak-anak, istri, tidak ada lagi, sudah bekerja, sudah lupa semuanya. Nabi SAW memberikan resep nubuwah. Resep nubuah yang diberikan kepada Hanzalah dan kepada kita semuanya yang mempelajari hadis ini. Nabi pun memberikan nasihat, ya Hanzalah, ini salah satu riwayat, saatin, sesaat. Ada masanya kita beribadah kepada Allah, ada masanya kita belajar, ada masanya kita berusaha, ada masanya. Itulah yang diatur waktunya. Kalau sekarang ada masanya lihat HP terus. Ini sudah offset kita nih. Seharusnya mushaf yang sering dibuka, ini men-scroll HP. Ini apa yang berita Iran dengan Israel sekarang. Sudah berapa rudal nih. Kita ditipu sama berita. Sementara berita hari kiamat masih banyak yang belum kita ketahui. Iza waqa'atil waqi'ah, al-haqqah, al-qari'ah. Banyak yang belum kita pahami tafsirannya dari surat-surat tersebut. Jadi menghabiskan waktu kita. Jadi itu bagaimana bisanya kita mengatur. Ada masanya ngopi tidak apa-apa, tapi ada waktunya. Jangan setiap saat ngopi, seruput terus. Terus sambil ngopi, waliyazbillah, santapannya yang luar biasa, memakan bangkai saudara, ghibah. Majelis kopi, tapi akhirnya ghibah. Padahal sudah mengaji, sudah duduk di majelis ilmu, waliyahzubillah. Tinggalkan hal yang demikian, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk kebaikan dan meninggalkan semua yang melalaikan. Kita harus usahakan lawan jiwa kita tersebut.
Kalau enggak kita akan menyesal di hari akhirat. Mungkin di dunia belum kita rasakan, di akhirat menyesalnya. Jangankan orang yang kafir, orang yang lalai, orang beriman menyesal di hari akhir. Kenapa dahulu tidak semangat lagi? Padahal beriman itu, menyesal juga dengan di hari kiamat. Taib. Di riwayat yang lain ada teringat tambahannya, di riwayat yang lain, seandainya engkau tetap dalam keadaanmu di majelis Nabi SAW, maka ketika keluar malaikat akan memberi salam, menyalami, berjabat tangan. Jadi kalah malaikat istilahnya seandainya tetap seperti itu keimanan. Karena malaikat tidak ada hawa nafsu. Sementara kita antara malaikat dan nafsu malaikat, maksudnya jiwa malaikat atau jiwa syaitonia, waliyazubillah. Antara dua itu, mana yang kuat? Ini ketaatan atau kemaksiatan, kelalaian dan seterusnya. Taib. Kemudian yang bisa kita sampaikan juga, karena ini baru pertama tentang matan, itu 3 landasan pokok utama bahasa kitanya. Itulah landasan agama kita yang pokok. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Nabi kita tercinta, ma'rifatun Nabi, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma'rifati dinil Islam bil adillah, itu mengenal agama kita Islam tentunya dengan dalil. Jadi kita mengenal agama kita dengan dalil, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan yang lainnya. Tidak boleh dengan perkataan manusia selain Nabi SAW. Jadi bagaimana kedudukan ulama, Ustadz? Misalnya kita memuliakan ulama, ulama mengantarkan kita untuk memahami dalil. Misalnya ada pendapat ulama, lalu ada hadis Nabi, tinggalkan pendapat ulama, kita pegang hadis Nabi SAW. Begitu cara beragama yang benar. Jadi bukan kita menyepelekan imam-imam, enggak, tetapi itulah yang diajarkan imam tersebut kepada kita. Jika ada berjumpa dalil, beralihlah ke dalil, tinggalkan pendapat-pendapat semuanya. Jadi itu yang harus dipegang, itulah kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman generasi terbaik umat ini yang dididik oleh Nabi SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Ini gambarannya. Adapun penulisnya tentunya sudah diketahui, itu ada biografinya, itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, karena kita live ya. Jadi kalau disebutkan sesuai dengan yang diumumkan tadi, ini udah dicap nih kajiannya keras, enggak. Padahal enggak. Beliau mengajarkan akidah yang benar, bagaimana beragama yang benar, bagaimana seseorang itu kokoh dengan akidah yang hak, akidah yang murni, yang tidak ada kesyirikan, tercampur kesyirikan, baik syirkun akbar, syirkun asgar. Di antara syirkun asgar, riya, sum'ah dan yang lainnya. Nah, itu yang diusahakan di dalam pembahasan ini. Jadi bagaimana total ibadah kita itu hanya untuk Allah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Ini yang berat. Ini yang berat. Masalah niat, keikhlasan itu sangat berat. Jangankan kita, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau pernah mengucapkan la asyaddu minni, tidak adalah sesuatu perkara yang berat bagiku ilan niyah, kecuali niat. Berat. Untuk ikhlas itu berat. Itu makanya orang yang ikhlas itu balasannya surga, karena berat. Kemudian salah satu dari syarat diterimanya ibadah yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua kata ulama, ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu berat ya. Tidak mudah, untuk ikhlas itu tidak mudah, karena dari kata niat itu dalam hati itu qalb, itu berbolak-balik, sehingga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha itu sering mendengar Nabi mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau di musarrifal qulub yang di akhirnya tsabbit qalbi ala ta'atik. Jadi ada beda riwayat ya. Ketetapan di dalam agamamu dan ketetapan dalam ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang bisa kita ingatkan juga, karena kita masih berada di bulan Syawal ya, tidak terasa tanggal 17 atau 18 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 sekarang ya, 6 April 2026 Masehi. Tentunya sudah lebih 2 pekan berlalu Ramadan. Sudah mulai beda rasanya. Yang mana di bulan Ramadan kita berpuasa, dan di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan seterusnya. Setelah selesai Ramadan, sepertinya jiwa kita sudah mulai gersang kembali, sudah mulai malas dan seterusnya. Lalu bagaimana agar kita istiqomah? Agar kita istiqomah. Sementara di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan istiqomah, jadi ada dalil dan perintah untuk istiqomah, fastaqim kama umir, seperti dalam surah Hud. Istiqomahlah sebagaimana kami perintahkan kepadamu, kepada Nabi SAW, yang sangat berat. Kemudian di dalam surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku beriman, kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia istiqomah. Istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi akan datang malaikat turun kepadanya, dikatakan oleh malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih hati. Akan dikatakan juga kabar gembira, yaitu berupa surga yang dijanjikan, yang telah dijanjikan Allah. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini keadaannya orang yang istiqomah, yang mengatakan Allah Rabbnya itu ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut, datanglah malaikat, lalu dikatakan oleh malaikat, alla takhafu, janganlah khawatir terhadap kehidupan akhirat. Kemudian alla tahzanu wala tahzanu, janganlah bersedih hati terhadap apa yang ditinggalkan di dunia, seperti harta, istri, anak-anak. Lalu diberi kabar gembira, kata malaikat, yaitu nanti di akhirat bagi orang yang istiqomah dalam keimanan, itu surga yang telah dijanjikan, yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Nah, ini yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam hadis, ini hadis terdapat juga di hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana sahabat meminta kepada Nabi agar diberi nasihat yang mana dia tidak meminta selain kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di dalam syarahnya, yakni di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, itu menyebutkan tentang definisi istiqomah. Istiqomah sebagaimana yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalannya yang maghdub, orang-orang maghdub yang dimurkai, atau yang dolin, atau yang sesat, orang maghdub, orang Yahudi, dolin, orang Nasrani, tetapi jalan yang lurus. Kata ulama tafsir, siratal mustaqim itu adalah Islam. Islam adalah agama yang lurus. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah Al-Quran. Al-Quran menunjukkan ke jalan yang lurus. Kata mufasir, siratal mustaqim adalah sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Semuanya digabung sesuai, karena Abu Bakar dan Umar adalah contoh yang berjalan di jalan yang lurus. Nah, ini penafsirannya sebagaimana yang ditafsirkan oleh mufassirin, dan ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini tentang istiqomah. Lalu bagaimana orang istiqomah berada jalan yang lurus, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, itulah yang definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali. Adapun di antara kiatnya agar kita istiqomah setelah Ramadan, insyaallah setelah azan Isya kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan, kita dengar kumandang Isya dulu karena telah terdengar azan Isya. Setelah azan Isya baru kita tambahkan sedikit insyaallah. Fadhal. Azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Kemudian kita lanjutkan bagaimana agar kita di antara kiat ya, nasihat bagi kami pribadi dan kita semuanya karena ini sangat penting ya untuk agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Di antaranya yang kita ambil sebagian saja, tidak semuanya, yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal ibadah, nanti ada di pelajaran kita. Kalau di matan mukhul, ad-du'a mukhul ibadah, tetapi di dalam hadis itu sanadnya lemah sebagaimana disebutkan di dalam takhrijnya. Adapun yang sahihnya sanadnya itu ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan kita mengetahui berapa ayat dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min,
Wa qala rabbukum ud'uuni fastajib lakum. Dan Allah berfirman, ya, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Jadi doa. Wa iza salaka anni wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat mengabulkan doa-doa. Jadi doa, ya, doa senjata seorang mukmin, dan dengan doa seseorang itu akan merasakan ketentraman hatinya. Ada ketentraman di dalam hati ketika berdoa. Dan sebagai contohnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan bangunan Ka'bah, yaitu masjid pertama di permukaan bumi, tempat ibadah pertama dan sebagai kiblat seluruh kaum muslimin di dunia, yaitu Ka'bah. Ketika ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berdoa kepada Allah. Pekerjaan yang mulia, amalan yang mulia. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di setiap selesai salat subuh, di zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Karena tiga ini kita butuhkan di setiap hari, yaitu ilmu yang bermanfaat. Salah satunya cara yang kita amalkan sekarang ini, ilmu yang bermanfaat. Kita belajar agama Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Usaha kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin datang malaikat Jibril ke kita untuk memberikan ini wahyu, ini tidak. Kita yang berusaha untuk keluar dari rumah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabul ilmi, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surga. Ini keutamaan yang sangat banyak dalam menuntut ilmu. Banyak kitab-kitab ulama tentang keutamaan menuntut ilmu ini, banyak dirangkum keutamaan baik itu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, warizqan thayyibah, rezeki yang halal thayyibah. Itu yang buat kita konsumsi untuk diri kita dan keluarga. Nah, itu rezeki yang halal dan thayyibah. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Itu yang kita butuhkan setiap harinya, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengetahui generasi dahulu, orang-orang soleh terdahulu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, di kitab Lataiful Ma'arif, itu orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu berdoa agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan, dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah agar diterima ibadah yang Allah mudahkan kita untuk diterima oleh Allah. 6 bulan lamanya mereka berdoa. Ini sudah masuk tanggal 17 atau 18 Syawal. Pernahkah kita sekali berdoa kepada Allah? Sekali saja agar diterima ibadah puasa kita, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah, infak kita. Pernahkah kita berdoa kepada Allah? Paling pas takbiran Allah, wah besok Idul Fitri, kue lebaran banyak, balas dendam. Nah, ini orang soleh terdahulu masih berdoa 6 bulan berikutnya agar diterima amalan mereka. Nah, begitu orang-orang beriman dahulu. Jadi doa, ya, doa semoga Allah terima amalan kita tersebut. Kemudian yang bisa kita ingatkan juga di antara kiat agar bisa istiqomah meskipun Ramadan berlalu, yaitu dengan mengamalkan siam juga. Itu puasa sunnah, puasa sunat, puasa 6 di bulan Syawal. Ini sudah 2 pekan berlalu, tinggal lebih kurang 13 hari lagi. Ini masih sempat 6. Usahakan karena keutamanya sangat banyak sekali. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'u sitan min Syawal kasyam kana kasyamud dahr, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah puasa selama 1 tahun. Dijelaskan oleh ulama karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya dengan 10 kali lipat. Seperti kita puasa 30 hari kali 10 300, ditambah 6 di bulan Syawal kali 10 360.
Jadi selama setahun seolah-olah, itu yang dijelaskan ulama. Tapi meskipun demikian, itu yang sudah jelas Nabi menyebutkan, tentunya kita patuh terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa istiqomah. Atau puasa yang lainnya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, pertengahan bulan, atau lebih semangat lagi puasa Nabi Daud. Ini jarang ya, puasa Nabi Daud ini jarang. Agak susah, sehari puasa, sehari berbuka, sehari agak berat ya, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa juga diingatkan yaitu tetap dawam, tetap mengamalkan amalan-amalan tersebut. Seperti puasa, kita tetap berpuasa. Seperti tilawah, baca Quran, kita tetap baca Quran. Jangan setelah berlalu Ramadan simpan mushafnya lalu tidak dibaca lagi. Jangan. Biasanya kita qiyamul lail misalnya, salat tarawih, lalu kita tinggalkan, kita tidak lagi malam salat tahajud dan witir. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Atau yang terusnya infak sedekah, berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Masih banyak amalan-amalan soleh, yang zikir yang banyak dan seterusnya. Nah, jadi ini disebutkan oleh Nabi SAW di mana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qal. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang senantiasa dilakukan walaupun itu sedikit. Tetapi tiap hari, dawam, istimrar. Kita rutin. Dan kelebihannya orang yang rutin mengamalkan, ketika dia sakit dan safar tetap dicatat oleh malaikat. Misalnya kita biasa sholat duha misalnya, contoh saja ya, atau puasa Senin, lalu kita safar. Orang yang safar boleh, jangankan puasa sunat, puasa wajib pun boleh tidak berpuasa, asalkan diganti di hari yang lain, diganti di qada. Atau orang yang sakit, maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Orang yang sakit dan orang yang safar itu diganti di hari yang lain. Nah, itu ketika kita mengalami hal demikian, karena kita rutin, itu dicatat oleh malaikat, kita tetap mengamalkannya. Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sangat pemurah. Tetap kita dihitung mengamalkannya meskipun kita tidak mengamalkan. Tetapi karena di waktu sehat, di waktu mukim, kita tidak kemana-mana, kita mengamalkannya. Ketika kita ada rukhsah, sakit dan safar, itu dihitung, kita tetap mengamalkannya. Begitu juga dengan baca Al-Quran dan seterusnya yang sebagaimana kita singgung. Kemudian yang bisa juga membuat kita istiqomah yaitu dengan memilih teman ya, memilih teman. Teman ngopi-ngopi boleh, Ustaz? Boleh. Asalkan tidak ada unsur ghibahnya, unsur dan melalaikan. Minum kopi misalnya ada waktunya setengah jam, habis itu bubar. Jangan sampai jam 12 malam, setengah 1 dan seterusnya, jangan. Karena makruh ya, ba'da isya itu kita berbicara yang tidak bermanfaat, itu makruh, dimakruhkan oleh Nabi SAW. Kecuali bagi seseorang dengan istrinya. Misalnya kita sudah berkeluarga, sampai larut malam pun dengan istri tidak apa-apa. Tapi jangan dengan teman, itu tidak boleh. Dengan teman itu dimakruhkan. Talabul ilmi bagaimana? Talabul ilmi tidak masalah. Karena itu kebaikan, dalam masalah kebaikan. Yang mau ngobrol tidak tahu, yang pembicaraan A, B, C, awalnya tentang semangat dakwah, tentang semangat ibadah, tapi kemana? Ujung-ujungnya si fulan begini, oh ya sudah dibumbui, disantaplah bangkai saudara. Ini lebih lezat, kata orang, lebih lezat daripada rendang katanya, membicarakan aib orang lain. Jadi harus dirubah ya, harus dirubah. Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum min yukhalil. Seseorang itu yaitu mencocoki teman karibnya, khalilnya, dan perhatikan dengan siapa kamu berteman baik. Jadi kata para ulama, hendaklah kita menjadi seorang rabbaniyun. Rabbaniyun yaitu senantiasa beribadah kepada Allah apapun harinya, apapun bulannya, sepanjang masa. Jangan menjadi Ramadaniyun. Ramadaniyun yakni orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga dijelaskan oleh ulama kita, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Sangat buruk, sejelek-jelek kaum yaitu
Orang yang hanya mengenal hak-hak Allah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu sudah tidak ada. Seolah-olah dia itu Ramadaniyun, hambanya Ramadan, bukan Rabbaniyun, bukan hamba Rob. Jadi Rob yang kita sembah di bulan Ramadan, di bulan Rajab, di bulan di puasa di bulan-bulan haram, 4 bulan haram, baik itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, sama dengan sepanjang masa Rob itu juga. Itu makanya Allah ingatkan kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 99 ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yaitu kematian. Sampai ajal datang, sembahlah Rabb kita. Setelah di darul amal di dunia nanti sudah habis, setelah kita wafat habis, yang tersisa adalah darul jaza, itu akhirat, itu darul jaza, yaitu negeri balasan. Tidak ada amalan lagi, yang ada adalah balasan. Ini diantara yang bisa membuat kita istiqomah walaupun Ramadan berlalu. Adapun pelajaran kita belum kita mulai ya, karena waktu biasanya 1/4 jam dari azannya iqomahnya ya, ini sudah lewat. Jadi kita cukupkan ya pembahasan ini, cuman muqaddimah saja dan perkenalan juga begini metodenya. Nanti insya Allah yang salah satunya yang kami ambil dari referensi adalah sebenarnya banyak para ulama mensyarahnya, cuman yang kami ambil dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada Syekh Fauzan yang mufti Saudi sekarang, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ada ulama-ulama yang lainnya ini mensyarah salah satu. Banyak ulama yang mensyarahnya, tetapi yang diambil dari sini banyaknya. Atau nanti kita tambahkan dari referensi-referensi yang lain sehingga kita memahami matan dari usul salasah atau salah satu usul, sehingga kita mengenal Rabb kita, karena ini yang seagung-agungnya ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, itu mengenal Nabi kita dan mengenal agama kita yang alhamdulillah nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat Allah. Allah jadikan kita beragama Islam dan dimudahkan beribadah. Tapi sebelum diakhiri ada pertanyaan, hal indakum soal, ada pertanyaan tadi, siapa tahu ada yang terlewat ragu gitu, ini apa maksudnya gitu. Ada soal, ada pertanyaan. Adapun jadwal kita sebagaimana Senin pertama yang kedua, adapun 3 ke 4 mungkin ustaz lain, karena kita Senin keempat, ketiga keempat di tempat yang lain, ada majelis di tempat yang lain. Atau ada yang dibenarkan Ustaz apa Muhammad Hafiz, siapa tahu ada yang keliru tadi, ayatnya salah tadi. Siapa tahu, karena hafalan tidak Hafiz deh, itu Muhammad Hafiz itu Hafiz dia kan. Taib, ya cukup ya. Ada pun yang menyampaikan tidak perlu dikenal lah, cukup apa namanya, biarlah majhul di bumi, yang diinginkan adalah masyhur fis sama, terkenal di langit. Itu yang kita inginkan. Siapapun kita sampaikan orang mengenal Allah, beribadah yang baik kepada Allah, lalu orang melupakan kita, sebagaimana ungkapan Ustaz Abdullah Roy ya, biarkan saja. Yang penting penduduk langit mengenal kita. Itu dia tauhid yang mantap. Tak perlu kita viral, tak perlu kita dikomen oleh netizen dan yang lainnya. Cukup penduduk langit yang mengenal kita. Nah, itu yang kita inginkan. Walaupun orang meludahi kita, menghina kita di permukaan bumi, yang penting kita disebut-sebut nama kita di atas langit oleh penduduk langit, yaitu penduduknya malaikat yang disebut-sebut di sisi Rabbul Alamin. Dan salah satu keutamaan majelis ilmu, salah satunya yaitu orang yang hadir di majelis ilmu nazalat alaihi sakinah, diturunkan ketenangan, kemudian dinaungi oleh malaikat, kemudian diturunkan rahmat kasih sayang Allah, lalu disebut-sebut namanya oleh Allah di sisinya. Allah banggakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Lihatlah si fulan, dia hadir di majelis ilmu. Allah yang menyebut nama kita. Contoh misalnya Abdullah hadir di majelis ilmu, contoh Abdullah bin fulan hadir di majelis ilmu. Allah sebut namanya. Allah yang menyebut nama kita. Ini salah satu keutamaan majelis ilmu. Wali kota saja nyebut nama kita senang kita, presiden nyebut senang. Ini Allah pencipta langit dan bumi yang menyebut nama kita di sisinya di hadapan malaikat. Nah, ini salah satu keutamaan majelis ilmu. Taib, mohon maaf ya, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di Senin yang akan datang.
mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam gaya gerak-gerik, kadang-kadang sudah biasa ya seperti itu. Mohon maaf ya, harap dimaklumi oleh hadirin semuanya atau hadirat atau yang menyaksikan lewat streaming. Maka kita akhiri dengan wasallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.